Kita lihat terkadang bunga yang dibuat dari plastik sebagai hiasan interior dalam rumah. Kalau dilihat betapa bunga tersebut laksana bunga yang benar-benar asli. Begitu terampil tangan membuat. Tapi tetap saja tidak akan pernah sama bunga plastik dengan bunga yang natural. Karena satu di dalamnya ada kehidupan, sedangkan yang lain tidak ada kehidupan di dalamnya. Acara ini dipersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan. Umroh hemat, ibadah nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa, kembali kita berjumpa dalam program Meneladani Akhlak Allah dalam Asmaul Husna. Di episode kita kali ini, episode ke-82, dan episode berikutnya kita akan membahas dua nama Allah yang saling terkait satu sama lain. Nama Allah Al-Muhyi dan nama Allah Al-Mumit. Al-Muhyi artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha menghidupkan. Sedangkan Al-Mumit artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha mematikan. Memang hidup adalah lawan dari kematian. Tidak ada kehidupan kecuali berakhir dengan kematian. Sebagaimana kematian didahului sebelumnya juga dengan kehidupan. Beginilah bagaimana Allah menamakan dirinya Al-Muhyi, Tuhan yang maha menghidupkan. Bagaimana kita mengartikan nama Allah Al-Muhyi ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, Al-Muhyi pengertiannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha menjadikan segala jasmani menjadi hidup dengan diadakan ruh di dalamnya. Kalau kita lihat bagaimana karya seni yang dibuat oleh manusia saat ini begitu luar biasa. Orang kalau pergi ke sebuah museum, patung-patung, lilin yang dikenal dengan Museum Madame Tussauds di kota Paris, melihat tiap patung sama seperti makhluk yang hidup. Hanya saja yang membedakan keduanya, orang yang hidup ada ruhnya, sedangkan patung itu tidak ada ruhnya. Kita lihat terkadang bunga yang dibuat dari plastik sebagai hiasan interior dalam rumah. Kalau dilihat betapa bunga tersebut laksana bunga yang benar-benar asli. Begitu terampil tangan membuat. Tapi tetap saja tidak akan pernah sama bunga plastik dengan bunga yang natural. Karena satu di dalamnya ada kehidupan, sedangkan yang lain tidak ada kehidupan di dalamnya. Begitulah semua yang ada di alam semesta ini, dari fisik-fisik yang ada, fisik itu menjadi hidup karena Allah ciptakan ruh. Dan ruh ini, sejauh apapun penelitian manusia tentangnya, tetap manusia akan tidak dapat menyingkap misteri yang jauh lebih dalam dan jauh lebih luas tentang hakikat ruh. Yas'alunaka anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh itu.
katakan, urusan ruh itu urusan Tuhanku. Dan kalian, wahai manusia, tidak diberikan pengetahuan tentang ruh kecuali sangat sedikit dan terbatas sekali. Para pemirsa sekalian, jadi ini makna pertama. Allah Maha Hidup. Karena semua jasmani yang ada, Allah berikan kehidupan dengan memberikan ruh di dalamnya. Bagaimana manusia ketika meneliti tentang telur? Tahu manusia apa saja komposisi yang ada dalam telur. Tapi secanggih apapun teknologi yang dibuat manusia, manusia tak bisa menciptakan telur sebagaimana telur yang keluar dan dihasilkan oleh ayam. Lihat, ini perbedaan antara sejauh mana level capaian manusia dan Allah yang maha menghidupkan. Maka dari itu, dulu Nabi Ibrahim alaihissalam terlibat dengan debat dengan sosok raja yang mengaku dirinya Tuhan, yang dikenal dalam sejarah dengan nama Namrud. Bagaimana Ibrahim ketika berkata kepada Namrud, Tuhanku bisa menghidupkan dan mematikan. Namrud pun mengklaim bahwa dirinya bisa menghidupkan dan mematikan. Dia ambil seorang tahanan, dibiarkannya tetap hidup, dia katakan, aku sudah hidupkan dia. Kemudian diambilnya tahanan yang lain, lantas dibunuhnya, dia katakan, aku telah matikan dia. Tentunya bukan seperti itu hakikat menghidupkan dan mematikan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tentunya menciptakan kehidupan pada setiap makhluk. Bahkan yang kita anggap sebagai benda mati pun di sisi Allah itu adalah makhluk diciptakan yang hidup. Manusia, tumbuhan, binatang, semuanya di dalam kehidupan mereka semua ada kehidupan. Dan tentunya sebagai contoh pada kasus manusia. Manusia ini sebagaimana digambarkan di dalam Al-Quran, qalu rabbana ahyaitana thnataini wa amattana thnataini. Amattana thnataini wa ahyaitana thnataini. Ya Allah, kau telah matikan kami 2 kali dan kau telah hidupkan kami 2 kali. Kematian, kehidupan pertama adalah ketika kita diciptakan dari ketiadaan. Dari yang tak ada sebelumnya menjadi ada. Itulah kehidupan kita di dunia. Tapi ada kehidupan kedua. Itulah kehidupan yang abadi. Kehidupan setelah kematian. Itulah kehidupan akhirat. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dibandingkan kehidupan di dunia. Para pemirsa sekalian, Al-Muhyi juga berarti Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha menghidupkan hati para hambanya dengan memperkenalkan dirinya lewat tanda-tanda kebesarannya kepada kita semua makhluknya. Sebagaimana Allah hidupkan hati dengan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berapa banyak manusia ini walaupun dia nampak hidup, hakikatnya dia mati. Kenapa mati? Karena hatinya tak mengenal Allah. Hatinya jauh dari rasa cinta kepada Allah. Maka kita sering melihat ada orang hidupnya itu diselimuti problem yang tak pernah habis. Bagaimana kehidupannya itu penuh dengan kegalauan dan kegundahan. Ini kehidupan seperti layaknya mati. Sekiranya manusia mau mengenal Tuhannya, sekiranya manusia mau untuk mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dan dilarang olehnya, maka niscaya hati kita akan hidup dengan tunduk dan keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna Al-Muhyi. Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Apakah orang yang mati hatinya kemudian kami hidupkan dengan kami berikan cahaya pada hatinya. Dengan cahaya inilah seorang akan tampak
yang benar itu adalah benar dan dia berani mengerjakan yang benar. Akan tampak di hadapannya yang batil itu batil dan dia punya keberanian untuk meninggalkan segala kebatilan. Para pemirsa, ini nama Al-Muhyi. Karenanya nama ini punya konsekuensi. Kita harus senantiasa ingat hidup ini datangnya dari Allah. Dan Allah Maha mencabut kehidupan itu kapanpun Allah kehendaki. Untuk itu tidak ada alasan kecuali kita selalu membayangkan firman Allah. Ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian kepada Allah, jangan sekali-kali kau meninggal kecuali kau dalam kondisi berserah diri dan tunduk kepada Allah. Untuk itu hidup ini amanah. Karenanya tak boleh seorang mukmin itu bunuh diri. Kenapa? Yang memiliki kehidupan adalah Allah. Karenanya panjang umur tak berkaitan sama sekali. Kalau orang tak berani bicara yang benar, artinya panjang umur. Tidak. Rasulullah katakan, qaulul haqq la taqta' rizqan wa la tuqaddim ajalan. Mengatakan yang benar tidak akan memutus rezekimu dan tidak pula mempercepat ajalmu. Kenapa? Karena semuanya diatur oleh Al-Muhyi, Tuhan yang Maha menghidupkan. Mudah-mudahan kita sadar hidup ini adalah amanah dan kita manfaatkan hidup yang terbatas ini dalam rangka ketaatan kepada Allah. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih dan jangan lupa like serta subscribe Art Media Official. Wabillahil hidayatu wat taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan. Umroh hemat, ibadah nikmat.